Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada kita semua. Kembali pada malam hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan hingga kita telah sampai pada fase penghujung di rangkaian PPG Daljab 2022. Doa kami semoga Bapak Ibu semua yang berada di grup ini bisa nanti melewati PPG ini dengan hasil yang memuaskan, bisa lulus dengan sekali UP saja tanpa ada retaker. Karena jujur keberhasilan Bapak Ibu merupakan kebanggaan tersendiri buat kami. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya mulai dari dunia hingga di akhirat kelak. Yang terhormat Bapak Tengku Sukri selaku leader kita di grup priority ini, dan yang kami banggakan Bapak Ibu guru hebat dari Sabang sampai Merauke yang tergabung dalam grup priority ini. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan membahas soal-soal tryout yang sudah kami share di grup kita. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi. Kembali kami sampaikan bahwa posisi kami di sini bukanlah sebagai guru, bukan menggurui Bapak Ibu semua, karena kami yakin ilmu Bapak Ibu jauh lebih mumpuni daripada kami. Jadi nanti jika ada perbedaan pendapat, maka kita kembalikan kepada pribadi kita masing-masing, mana menurut kita, mana menurut pengetahuan kita yang lebih layak untuk kita pilih jawaban itu. Baik Bapak Ibu, semuanya sudah melakukan tryout, Bapak Ibu? Sudah, Mem. Sudah. Dan bagaimana hasilnya? Menyedihkan. Sudah, Ibu. Salah 5. Salah 5, alhamdulillah. Berarti kalau salah 5, insya Allah itu sudah 80% menuju kelulusan. Kalau salah 5, karena Bapak Ibu, soal yang saya buat itu memang merupakan soal yang kami temui pada saat UP. Walaupun tidak sama persis, tapi itulah gambarannya Bapak Ibu. Jika sudah ada yang salah 5, maka saya yakin Bapak Ibu sudah bekerja dengan baik, sudah mengikuti proses dan sudah belajar dengan baik. Insya Allah hasilnya juga pasti akan baik. Baik, di sini saya share saja. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa. Sudah, Bu, bisa. Sudah. Oke. Oke Bapak Ibu, kita mulai dari nomor 1. Kira-kira dari kita yang ada di sini, siapa yang bisa membacakan dan membahas nomor 1? Kita saling berbagi Bapak Ibu. Suaranya kecil kan dulu. Iya. Bapak Ibu temukan soal ini di soal tryout. Iya, Iya.
In a listening lesson, the students are asked to listen to a long conversation and determine the topic content of the conversation. Some students have difficult determining it. The next thing the teacher can do is, jadi apa kira-kira yang dilakukan oleh guru ketika siswa mengalami kesulitan untuk mendengarkan conversation kita? Apa kira-kira yang kita lakukan sebagai seorang guru? Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu pilih? Iya, Saya benar. tadi siang jawab A. Iya, benar. Jawaban yang benar adalah Repeating. iya, mengulangi kembali conversation itu. Oke, semua setuju yang nomor 1 itu jawabannya A? Setuju, Mem. Iya, setuju, Mem. Oke. Jangan kasih dia. Nah, kita lanjut Bapak Ibu nomor 2. In a writing class, Dr. Bin intended to elicit correct utterances from the learner. He asked one of them, Rudy, to write a sentence on the whiteboard. As a learner wrote, I went to the department store last Sunday. Dr. Bin used focus feedback to correct his mistake. The best corrective feedback Dr. Bin should give the learner is. Jadi ketika siswa kita melakukan kesalahan penulisan, apa seharusnya yang kita sampaikan kepada siswa kita? Are you sure? Yakin? You need an article. You need an article. Ya. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Bapak Ibu yang menjawab jawaban E, boleh kami minta pendapatnya. Kenapa Bapak Ibu memilih E? Halo. Koreksinya jelas, Mem. Langsung memberikan koreksi yang jelas kepada siswa, tidak bertele-tele. Iya, jadi jika memang peserta didik kita melakukan yang salah, berarti kita sebagai guru harus memberikan koreksi. Jadi jelas instruksinya kepada peserta didik kita. Kalau saya itu mikirnya begini tadi, Bu. Saya pikir kan lemparkan dulu ke audiens kan, jadi ada saling tangkap menanggapi kan, seperti yang suka di RPP itu, Bu. Jadi Ibu milih yang mana? Is that sentence correct, class? Kayak gitu. Bagaimana pendapat Bapak Ibu yang lain? Harus apa ya, lebih sopan atau apa gitu. Ya. Karena di sini kata kuncinya kita sebagai guru yang harus mengkoreknya. Karena Dr. Bin use focus feedback to correct. Ya, Iya, jadi betul. kita sebagai guru yang harus mengkoreknya. Oke, Bapak Ibu? Ya, setuju, Mem. Betul, ada kata kuncinya. Iya, oke. Untuk nomor 3, silahkan dibaca dulu Bapak Ibu. Tadi jawabannya apa ya, Miss? Ana Alfa. karena anak nasihati Vina, Bu. Bapak Ibu, saya ketinggalan baru masuk. Ini nomor 2 tadi apa jawabnya ya, Bu? Nomor 2, Bu. Jawabannya E. Oh iya, saya baru gabung, Bu. Nomor 2 jawabannya E. Oke. Oke, nomor 3. Nomor 1 apa? Saya juga baru gabung, Miss. Nomor 1 A. Ibu, mohon maaf yang nomor 2. Kenapa kita jawabnya bagian E? Di bagian sentence-nya mana
yang membutuhkan artikel, yang mengatakan butuh artikel. I went to. Sentensnya yang Rudy tulis di papan tulis situ, Bu. Itu di bagian mana yang Mbak mengatakan bahwa sebenarnya Iya, butuh artikel. Nah, kalimat yang mana yang harus diperbaiki nih? Nah, itu. Kalau menurut saya, kalimat yang membutuhkan artikel itu adalah a artikelnya di department store. A store. Ya, Cuti. a department store. Cuti depan. Jadi dia siswa kita disuruh untuk memilih apakah untuk department store itu apakah dia artikel E atau N. Jadi kalau dia konsonan berarti kan E. Kalau disambung oleh huruf vowel atau vokal kan N. Tapi kayaknya agak rancu ya. Tapi kalimat. kayak kalau saya, Ibu boleh, Ibu Nursana? Iya, silakan Ibu. Maaf saya on off kan kamera. Tapi kalau dari artikel kan sebenarnya ada dua, Ibu, yang saya tahu. Indefinite article and definite article. Iya. AN itu adalah definite article. Kalau saya nggak salah, indefinite article itu the. Kalau kita menggunakan pada the apartment berarti double article. Itu pemahaman saya. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Iya, kalau saya sih lebih ini ya, karena the itu sudah menunjukkan spesifiknya gitu, walaupun tidak disebutkan Penggunaan mereknya. spesifik. Iya, Kata sandang. kata sandangnya itu udah pas sebetulnya kalau menurut saya ini. Berarti jika yang E itu menurut kita belum pas, maka kita lebih fokus kepada opsi yang lebih mengarah kepada apa namanya pembentukan karakter. Kalau misalnya ya kalau misalnya kan ketika anak salah kita kan tidak boleh langsung menyalahkan seperti itu di depan kelas ya Bapak Ibu. Jadi kita carilah opsi mana dia yang lebih kepada pembentukan karakter peserta didik. Ya, jadi untuk nomor 2 kita tidak perlu perdebatkan yang Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor. Kalau kunci jawabannya? Kunci jawabannya E memang. Oh, kunci jawaban memang E. Iya. Nggak bisa digabungkan. Jawaban. Iya. Makanya kan kita tadi saya bilang di awal kita diskusi. Oke. Lanjut nomor 3 Bapak Ibu. From the dialogue above we can assume that. Berarti ini kita menyimpulkan. bagian Ana give advice to Vina. Di mana di sini kira-kira kalimat sentence yang menyatakan dia advice? You should contact the police. Iya, you should contact the police. Ya, Sarah. Setuju yang nomor 3 berarti semua oke ya Bapak Ibu? Oke. Ya, setuju. Number 4. One of the indicator that can be developed from this competence is. Jadi apa ya kompetensi apa yang bisa kita kembangkan dari indikator ini? Students are able to compile oral and written description text about people, tourist attraction, and famous historical building, and accurate and understanding of the social function, the generic structure, and the linguistics. Mana kira-kira? Berarti ini. B. Student can retell story. Iya. Retell story about the experience visiting the historical building ya Bapak Ibu, karena di sini juga ada di soalnya juga ada di situ kata kuncinya famous historical building ya Bapak Ibu.
Jadi kemudian ada juga dia oral, ya, oral. Berarti kalau oral dia tentu retail atau bercerita. Oke, kita lanjut ke nomor Maaf 5. Ibu, nomor 4. Iya. Sedikit saya ini dulu. Ini kan yang mau dioralkan dan yang mau ditulis adalah descriptive text about people, about tourist attraction and famous historical building. It's not mean that famous historical building itu mengarah kepada, bukan berarti bahwa mengarah ke recount text, artinya dia retail. Seperti itu. Karena yang jelas di atas bawah ini descriptive. Historical building itu dia mengarah kepada place-nya. About place, describe about place. Bagaimana Ibu? Teman-teman yang lain? Setuju. Berarti ini yang dia berikan ini adalah KD Bapak Ibu. Indikator ya, indikator pencapaian. Jadi bagaimana kita mengembangkan IPK ini? Tutup pintu kamar. Boleh lihat jawabannya, Miss? Materinya kan deskriptif teh. ABC. Saya tadi E. Ya, Kalau itu saya tadi jawaban. student can describe. Iya, salah tapi. Salah, iya benar. Saya juga salah. Ya betul. Makanya kan kalau Jadi retail jawaban story yang kan benar dia apa ini, Bu? recount text. Ya, Saya tadi ya betul. pilihnya student can describe their friends physical appearance and character. Kalau saya tadi jawabnya itu student can describe their Iya, friends. sama. Iya, karena tadi kan di situ dia description text ya, Ya, about people. Tapi salah tadi kuncinya. Kayak salah saya tadi. Jawabannya E tapi saya jawab Alpha. E. Students can describe The friend's different physical. physical appearance and character. Iya, karena dia kan diminta juga untuk oral dan written masuk juga di can describe itu tadi kan. Terus deskripsi kan, dia teksnya deskripsi kalau kita ya nggak tahu tapi. Tapi Bapak Ibu, jika yang E, deskripsinya ini apakah dia secara written atau oralnya? Yang E ini nggak jelas dia apakah Jelas ya, apakah dia retail? apakah betul. dia secara oral atau writing. writing. Terlalu umum ya, Ya, terlalu umum yang E. Padahal Ya, betul. menanyakan indikator. Karena Ya, di betul. sini di indikatornya jelas-jelas yang dia minta adalah Oral dengan writing. oral dan writing gitu kan. Berarti keywordnya oral Betul. written. Jadi Karena kalau oral itu menjadi- menurut saya Bapak Ibu seperti ini logikanya ya. Ya, kalau betul-betul, Man. Kalau pertanyaannya mengarah kepada purpose, jawabannya benar, tapi kan indikator yang ditanyakan. If text itu berarti to describe something. Oral and written Bukan description. retail. Jadi gini Terus Bapak Ibu, oral and written kan itu, Pak. Iya. Jadi kalau misalnya kita berfokus ke oral and writing, tapi kan di situ tidak mengatakan oral and writing recount text. Nah, Jadi mengatakan oral and writing description text. Jelas-jelas bahwa itu deskripsi about people, tourists, attraction, and famous historical building. jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Di sini IPK-nya kan siswa mampu, ya kan, mengucapkan atau menuliskan gitu kan Bapak Ibu. Deskripsinya ini ya. Jadi seperti ini Ibu. Bapak Ibu, logikanya seperti ini. Siswa kita ketika kita suruh meritel ya, saya nggak tahu dengan siswa Ibu, siswa Bapak Ibu saya nggak tahu persis. Kalau siswa saya yang saya alami, ketika anak-anak disuruh untuk retail, mereka terlebih dahulu untuk merite-nya, untuk menuliskannya, baru mereka hafalkan, mereka retailkan. Jadi dapat keduanya, itu logikanya Bapak Ibu. Karena di sini kan dia minta 2.
ada oral dan ada written-nya. Itu juga keywordnya ada compile, Bu, menyusun. So betul Jadi itu dia lebih Ibu. cenderung ke retail. Ya, retail kan berarti iya, betul. So betul itu. Iya, seperti itu logikanya Bapak Ibu. Kalau Ya, describe betul. dia, Bu, lebih cenderung kepada speaking. Ya, writing. Speaking, Describe describe. itu juga bisa writing, bisa speaking, Ibu. Kalau Iya, tapi misalnya kan description text itu berarti kan kita lihat fungsi sosial dari teksnya. Kalau misalnya itu recap text, ya berarti fungsi sosialnya retail. Kalau itu adalah descriptive text, ya berarti fungsi sosialnya adalah to describe something. Describe itu description Sebenarnya text. Experience ini yang membuat dia rancu. Tapi kalau di retail story ini, dia udah cocok kepada oral dan written tadi. Cuman gara-gara di sini ada experience, ini seolah-olah kan dia ke recount. Padahal tujuan Ya. dari deskripsi itu adalah to describe, kan gitu. Iya. Nah, sebenarnya ada sih kekurangan dan kelebihannya ini, hanya kita karena keywordnya adalah oral and written, dia lebih cenderung kalau dia writing itu dia ke retail daripada ke describe. Describe itu lebih fokus dia ke speakingnya, Bu. Ya, jadi mungkin seperti ini kesimpulannya. Jadi bagi yang lebih cenderung kepada jawaban yang bagian E, pemahamannya di bagian E, mungkin bagian E, dan yang teman-teman yang pemahamannya di bagian B, itu juga mungkin bisa jadi, supaya di nomor 4 ini kita tidak berlama-lama, karena mungkin masih banyak soal yang lain seperti itu. Ya, tergantung dari pemahaman kita masing-masing ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Dapat. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya, lanjut, Bu. Nomor 5. Lanjut aja. Student can determine the implied meaning of a text. The best way of reading to achieve this objective is. Ini udah terlanjur saya tandai ini yang nomor 5. Ya. Reading for specific information ya Bapak Ibu. Jadi untuk mencari makna implisit dari teks tentu harus mencari specific information. Setuju Bapak Ibu? Oh, itu implisit itu maksudnya makna tersirat ya? Apa ya kira-kira Bapak Ibu? Ada yang bisa? Ibu Astri, mohon Ibu. Di sini hujan Bapak Ibu, jadi agak payah saya tadi masuk ke jaringan. Oh Bu, maaf. Ini kan artinya implied ini kan meaning ini kan makna tersirat nih. Nah, jawabannya kan saya lihat sih di reading for specific information. Jadi seolah-olah ini arahnya ini ke apa ya Bu ya? Ke skimming ya? Jadi kita untuk mencari makna yang tersirat itu berarti kan memang harus kita temukan informasi yang spesifik. Informasi yang detail dari teks itu. Kalau intensive reading tentu tidak. Saya tadi menjawab A, tapi salah. Ya, tadi malah intensif. Dia kan implisit. Di sini kan maknanya kata kuncinya implisit Bapak Ibu, berarti makna tersirat, berarti harus yang spesifik. Ya. Ya, gitu. Specific information. Oke. Lanjut. Nomor 6. Ini. The student item that measure the student's critical thinking of the text would be. Jadi ini untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Apa yang kita lakukan. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Ketika ada soal seperti ini, kita fokus dulu ke opsi yang jawabannya lebih panjang. Ya, kita fokus ke situ, baru kita baca soalnya, baru kita cocokkan. Jadi kira-kira dari pertanyaan ini sebenarnya Bapak Ibu, kalau seperti ini soalnya
bisa saja kita tidak membaca soalnya. Ya. Bisa saja kita tidak membaca teksnya, bisa kita langsung ke jawabannya karena kita sudah menemukan kata kunci. Kata kuncinya adalah critical thinking. Jadi mana kira-kira pertanyaan yang tergolong dia pertanyaan yang hot? C itu. Iya. Kalau yang A, what is the writer? Itu kan nggak mungkin, dia pertanyaan yang hot kan Bapak Ibu. Who reports the text itu juga nggak mungkin. Ya. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk menghemat waktu kita pada saat ujian. Ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Sepakat ya C. C. What is the purpose? The writer presenting. Ya, mereka harus baca dulu, dianalisis dan sebagainya. Iseng-iseng bahagia tanpa ada di 2000. Mama Ibu Nur Hasanah maunya yang jawabannya langsung ditandain aja Bu. Besok kalau di share kan udah ada kuncinya gitu. Tinggal baca-baca aja. Oh iya, Setuju boleh. ya, biar enak nanti. Boleh. Oke. Dari nomor 1 tadi Bu. Yang kita ulangi ya Bapak Ibu. Tinggal klik-klik aja jawabnya. Berarti tadi nomor 1E. Tapi Bapak Ibu boleh berbeda pendapat ya nggak apa-apa. Tandai warna kuning aja, Ibu. Tandai warna kuning aja biar nampak. Oh iya, warna kuning aja. Warna merah sakit mata, Bu. Oh ya. Mata pencarian. Kalau saya suka merah memang. Iya, saya juga suka merah. Karena menurut saya merah itu semangat. Bu Nur, sambil nunggu ini boleh tanya nggak sedikit? Boleh, silakan Ibu. Tanya, Kalau bisa boleh. saya jawab. Bu, Belum kalau kayak jadi kesamaan soal retaker sama soal UP itu berapa persen ya, Bu? Aduh. Kira-kira. Kayak mana saya jawabnya ya Bapak Ibu? Kayak mana ya? Karena saya belum pernah lihat soal retaker soalnya Bapak Ibu. Ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu jangan mikir retaker dulu. Mikirlah sekali dulu, sekali ujian lulus. Itu mikirnya, jangan pikirkan dulu. Ya jangan pikirkan dulu retaker, nanti aja itu. Karena seolah-olah Bapak Ibu bersiap untuk retaker, nggak usah pikirkan retaker. Tapi yakinlah Bapak Ibu, soal itu aja, dari tahun ke tahun itu saja itu. Hampir-hampir sama, bahkan saya ada menemukan soal itu yang sama persis dengan yang pretest. Ingat betul saya itu. Yang gorila-gorila itu Bapak Ibu. Oh iya. Oke, kita lanjut nomor 7. In this activity, the teacher is implementing a learning objective to know. Jadi di aktivitas ini, di kegiatan ini, yang diterapkan oleh guru itu untuk apa gitu. In a lesson, the basic competence is students are able to read and comprehend a personal letter. The teacher asks the student about the relationship between the sender and the recipient of the letter. Jadi, kata kuncinya relationship between the sender and the recipient of the letter. Social function. Social Iya, social function ya. Setuju Social semua Bapak Ibu? function. Kalau language feature nanti dia berbicara tentang
gramatikal ya, penulisan Bapak Ibu. Oke. Nomor 8, the kind of act is usually based on imagery that tries to accomplish the writer's goals by arousing emotion, fear, anger, passion, etc., rather than by a rational appeal. The statement is related to the characteristic of Advertisement. ya, Ya. Lebih kepada advertisement. advertisement. Jadi Bapak Ibu harus memahami apa itu announcement, apa itu invitation, dan apa itu memo. Yang jelas di sini adalah kata kuncinya imaginary, gambar-gambar yang banyak. Ya, berarti advertisement ya Bapak Ibu, iklan. Sama aku itu Bang. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, nomor 9. Berarti nomor 2-nya tidak kita permasalahkan karena semuanya sudah pas di nomor 2. Untuk urutan pertama itu nomor 2. Jadi triknya Bapak Ibu, jika ada soal seperti ini menyusun, maka yang kita perhatikan yang pertama adalah kalimat pertamanya, berarti semua sudah pas di nomor 2. Nah, jika seperti itu, kita langsung ke akhir. Kita lihat kira-kira poin mana atau nomor mana di sini yang paling cocok sebagai penutup dari sebuah paragraf. Coba Bapak Ibu. In the future. Mana kira-kira? Bu. Iya. Amen. Ya. Saya setujunya memang. Jadi Bapak Ibu, jika ada nanti soal seperti ini, Bapak Ibu lihat poin nomor pertama. Oke, berarti jika nomor pertama itu sudah sama, kita lanjut ke nomor terakhir. Berarti yang perlu diperhatikan di sini adalah kalimat yang paling cocok adalah kalimat nomor 1 ya. Biasanya seperti ini dibuat Bapak Ibu. Jika dia memang cocoknya nomor 1 adalah sebagai penutup, maka itu yang lebih banyak dibuat. Berarti kita fokus kepada B, C, dan E. Hiraukan atau abaikan poin A dan opsi opsi D. Teman-teman kerjasamanya mohon mikrofonnya. Ini Naya. Oke. Halaman. Berarti kita abaikan dia yang opsi A dan opsi D. Kita ke B, C, dan E. Nah, jika seperti ini kita ke urutan kedua.
Apakah cocok menyambung nomor 2 dengan 7? Nah, jika menurut kita tidak cocok, maka kita tinggalkan juga poin B ini. Nah, ini sama. Yang poin yang poin E, yang C nomor 5, menyambungkah dia? Nyambungkah kalimatnya yang nomor 2 dengan nomor 5? Enggak. Nah, jadi yang paling nyambung itu adalah yang E. Jadi seperti itu cara cepatnya ya Bapak Ibu. Jangan sempat kita nanti per opsinya kita bahas satu-satu. Jadi kita ke angka yang banyak muncul. Iya, jadi kita harus punya kata kunci. Berarti ini nomor pertama sudah aman. Nah, kita ke terakhir. Mana yang sama? Satu-satu. Berarti kemungkinan besar itulah dia kalimat penutup yang paling cocok. Berarti kita hiraukan nomor 6 dan 5 itu. Nah, baru kita kembali ke urutan keduanya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk nomor 9 ini, jawaban yang menurut kami paling tepat adalah opsi E. Oke, kita lanjut ke 10. Homofon except, kecuali, berarti yang tidak homofon. Mana di sini Bapak Ibu yang tidak homofon? Yang B. Rider. Iya, rider and reader. Rider and reader. Raider and reader. Oke, lanjut nomor 11 Bapak Ibu. D. Pose pores. E. Yang I. House force. Oke. Nah, nomor 12 Bapak Ibu. This activity. Applying TPEC. D. Applying TPEC. Mana ada your to back link? Principles. TPEC principle. D. Delta. Applying TPEC principles. Oke. Jadi Bapak Ibu, di sini ada kata kuncinya send the result to the YouTube link. Ya. Jadi kalau dia menggunakan teknologi berarti dia penerapan TPEC ya Bapak Ibu. Yes. Jadi kita kalau bisa ujian itu temukan kata-kata kuncinya ya Bapak Ibu. Oke. Nomor 13. The government was overthrown in a revolution. The king has not returned to his homeland. What does the underlined clause show? Time sequence. Ya. Time sequence. Time sequence. Kalau cause effect nggak mungkin ya Bapak Ibu karena nggak ada di sini. Tidak ada di sini sebab akibat. Gimana kata kuncinya time sequence? Yakin Bapak Ibu time sequence atau opposite situation? Opposite situation. Iya, kalau saya situation.
Ya, karena time spend dia kan time-nya nggak ada rangkaian. karena di sini tidak ada dia yang menyatakan waktu ya Bapak Ibu. Iya, outside situation. The lights went out, blah blah. I was trying to fix the computer. Lights went out. Mana kira-kira Bapak Ibu? After I was trying. Tapi kalau seperti ini, After or Until. jadi While sama pasten ada kegiatan lain yang mengikuti itu pakai while biasanya nanti pas continuous, pas perfect continuous. ya jadi adalah while ya Bapak Ibu. Ya. Oh, while. Kok bisa while ya? Bukannya when ya Ibu. Kalau while itu biasanya continuous dengan continuous. Continuous namanya continuous. Misalnya I was watching movie while my mother was cooking dinner. Nah, itu while kegiatannya terjadi secara bersamaan. Kalau when kegiatannya tidak terjadi secara bersamaan. Rasanya di sini lebih cocok when deh. The light went out when I was trying to fix the computer. Jadi pas lagi perbaikin komputer tiba-tiba lampunya mati. Berarti kan perbaikin komputer duluan baru lampunya mati. Kecuali kedua kejadian ini terjadi secara bersamaan baru pakai while. Tapi kalimat pertama harus jadi continuous. Itu rumusnya. Bapak Ibu tadi yang memilih while boleh diberikan juga argumennya. Biasanya setelah while itu diikuti dengan ing, Bu. Iya. Jadi kalau while itu diikuti oleh continuous, kalau when itu diikuti oleh past tense seperti itu. Misalnya kalau kita tempatkan when the light went out, nah itu baru boleh. Atau misalnya seperti ini. While I was trying to fix the computer when the light went out. Oke. Di while biasa selalu diikuti dengan ini continuous. Ya, betul, Pak. Ya. Oke, thank you Pak Jumran. Sangat membantu sekali jawabannya. Oke. Ini ada surat. From this letter, we may conclude that. Nah. Jawabannya gini. Bella is asking for apology. Bella is asking for negligence. B. Iya. Di sini adalah jawaban yang paling benar adalah B. Kenapa? Karena di awal kalimat saja sudah kita temukan kata kuncinya so sorry, dari sorry ya Bapak Ibu. Don't be angry. Berarti ini adalah permintaan maaf ya Bapak Ibu. Tidak lagi saru kan untuk leset lagi. Saya rasa kalau soalnya seperti ini, soal-soal yang berbentuk kesimpulan, saya rasa Bapak Ibu sudah tidak akan kesulitan lagi. Oke. Nomor 16 Bapak Ibu. So that. Consequently. So. Aku ngisi so tadi salah ini. Saya isi so salah. Saya so jawabnya salah. so. Saya isi so juga. Concernly katanya.
Sehingga Rain, consequently, so that we stay at stay home. So that pakai koma ya. so that So that bisa pakai Hujan. koma. Oh, Akibatnya Rain, we hujan. stay at home. so that sehingga we stay at home. Hujan. Sekarang hujan, konsekuensinya saya harus di rumah. Akibat hujan, saya harus di rumah. Berarti ini cause and effect, Bapak Ibu. Kalau cause and effect berarti konsekuensi. Iya. Consequently. Iya, Bapak Ibu. So because due to, so that is a reason. Kalau because hujan, karena saya di rumah, kan nggak mungkin, Bapak Ibu. Ya. Kalau so that supaya sehingga ini hujan sehingga kami di rumah kayak itu. Kata kuncinya seperti apa tuh Bu Nursana? Ikas ini susah juga, banyak salah. Iya, banyak menjebak-jebak ini pilihannya ini. Kata kuncinya itu. Kalau yang seperti ini, Bapak Ibu, ini masuknya ke logika kita saja. Pemahaman memang. Pemahaman kita aja ini, Bapak Ibu. Tapi yakinlah Bapak Ibu, kalau ini nggak bakal masuk di UP. Yakinlah. Insya Allah ini nggak akan bakal masuk ini karena dia terlalu pendek. Ini soal yang kami buat untuk bahan kita apa aja, bahan kita hebohkan saja. Oke, nomor 17. We stay home, bla bla, rain. Kita di rumah. Due to. Because. We stayed home. Because due to because We stayed home because paling cocok Bapak Ibu. di rumah karena hujan. Because we stayed home. Due to. Ya, due to. Itu yang benar. Karena setelah due to dia harus noun. Kalau because dia harus ditambahin dengan subjek kalau nggak salah. Iya. Jawaban yang benar adalah due to ya Bapak Ibu. Nanti kalau ragu nomor 17 ini saya kirimkan nanti penjelasannya ya Bapak Ibu. Ada bukunya ini. Oke, nomor 18 lanjut. Enggak, aku jawab tadi lupa aku. Enggak dijawab. Iya, saya jawab Bu tapi salah. Kira meskipun tidak terjawab ya tadi ya, makanya banyak yang ketemu. Okay. The suspect went to the airport, blah blah, tried to use a license that had his brother's identification on it, blah blah. He got caught. Jadi mana yang paling cocok? And tried to use license that had his brother's identification on it, but he got caught. A. And but. Yakin Salah, Bapak Ibu? yang saya jawab itu salah yang A. Yakin Salah ya? Bapak Ibu? B kadang B. and however yang E. And however. Yang D. Ya I. I and however. However. Kuncinya itu Bu. Oke, 19. Penjelasannya Saya buka filenya ya Bapak Ibu. New share. Kalau bikin new share nampak keduanya itu Bapak Ibu? Atau stop share satu dulu? Stop share satu dulu ya.
Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah. Penjelasannya, Bu. Ya, ini sedang saya cari. Apa tadi soalnya? Penjelasan yang mana? Yang and however tadi. Ya, and however. And however. Ini ya? Ya. The suspect Yes, well. and however. Jadi, ya, di atas materinya ya, ini tentang konektif hubungan. Conjunction. Ini dia. Tadi ya. Mana penjelasannya itu ya? Ini kali ya Bapak Ibu. Cause and effect contrast condition. Jadi kalau transition, however transition, whether or not. Nah, coba kita kembali ke nomor 7 ini Bapak Ibu. Coba kita maknai dulu secara bahasa Indonesia Bapak Ibu. Suspect. Sasaran pergi ke airport. Blank. Try to use. Mencoba pakai. Gunakan data. Lengkap. Saudaranya. Jadi soal seperti ini kembali seperti yang disampaikan Ibu tadi, ini memang ke logika saja, ke logika kita. Para tersangka pergi ke bandara, titik-titik mencoba untuk menggunakan satu lisensi yang diberikan oleh lisensi saudaranya. Nah, jadi di sini yang paling tepat, yang paling mendekati maknanya, yang paling tepat itu kalau menurut kami, Bapak Ibu. Itu Bu, maaf, di atas tadi udah ada penjelasannya. Ini kontras Bu. However tadi itu kan kontras. Mana ya? Ini dia Bu Ani. Ini dia. Ini dia however itu kan kontras Bu. Ya, transition. Saya screenshot aja, saya kirim ya Bapak Ibu. Paper dengan bak. Ya, ini saya kirimkan ke WA, ke grup kita.
Jadi however ya, and however ya tetap. Preposition. Ya. Walah, capeknya ini. Capeknya capek yang PPG ya, Pak. Oke, jadi bagaimana Bapak Ibu? Nomor 18 ya? Jadi however itu dia kontras ya. Berarti kalau soal seperti ini Bapak Ibu, kita memang harus memahami maknanya secara bahasa Indonesia, baru bisa kita masukkan dia secara gramatikalnya bahasa Inggris. Ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke soal nomor selanjutnya. Sini parat. Sini parat. Polisi parat. Namanya ini polisi parat. Lah. Marah bos bunda tuh kayaknya. Kayaknya siapa? Kok hilang, kok nggak bisa lagi? Di mana soalnya yang tadi? Bah, nggak bisa dibuka lagi. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa. Oke, kita lanjut ke nomor 20. Without bringing money, you may not come to my house. The noun phrase in the sentence function is. Noun phrase-nya, apa fungsinya di situ? Itu tadi ada yang belum. He can speak English and Spanish fluently. Oh ya. Nah, 19 tuh. He can speak English and Spanish fluently, blah blah. His friend is not so good. But, ya. But. Ini juga kontras ya Bapak Ibu. Oke, lanjut nomor 20. Objek. Noun phrase in the sentence function as. Jadi mana di sini noun phrase-nya? Nggak tahu, makanya salah aku ini. Iya. Sini banyak nggak tahu. Iya, saya di sini bingung Bu, yang mana ini noun phrase-nya? Mana yang noun phrase-nya? Pertama saya beli objek, terus berpikir lagi, ini subjek atau without bring money? Participle itu yang without bringing money. Participle dah. Itu apanya Bu? Close-nya? Kalau phrase-nya. Kalau dikunci jawabannya itu sebagai subjek dia Bapak Ibu. Oh. Ya. Berarti double subject jadi di situ. Iya. You juga subjek itu kan? Iya. Karena saya tadi mikirnya itu subjek, tapi saya tengok di setelah koma itu ada you, jadi double subject. Nah, makanya bingung tadi sempat di apa? Saya pikir participle berarti itu posisinya. Salah yuk. Iya Bapak Ibu. Gimana Neni? Tadi itu jawab participle salah. Udah itu tuh bisa dibalik Bu. Kalau menurut saya tuh emang dibalik aja kalimatnya, jadi pindahin ke depan. Jadi dia subjek dia. Bener kok. Kalau you may not come to my house without bringing money. Jadinya subjek memang bener. Iya. Jadi double subjeknya itu yang saya pusing itu. Ibu siapa tadi yang ngerti, coba jelaskan Bu. Ya itu tuh kalau kita lihat kayak ini memang nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya kalimatnya yang you may not come to my house itu kita taruh di depan, terus sudah bringing money taruh di belakang, jadi memang subjek. Iya. Masih belum ngerti kita ini. Nomor 2. Kuncinya mana seperti belum paham saya Bu. Nur, kuncinya seperti Gimana apa? bisa tahu itu jawabannya? Ya kuncinya itu seperti apa kita menentukannya?
Pertama kan kita harus tahu dulu yang mana nih noun phrase ini kan gitu. Apa definisi noun phrase? Ya, seperti Ya. apa non-phrase? Bapak Ibu, sebenarnya kalau yang seperti ini kan pengecoh. Jadi logika saja, apakah bisa without itu di depan? Itu kan kata hubung kan Bapak Ibu? Ya kan, conjunction. Jadi kita seperti yang disampaikan Ibu itu tadi, kita balikkan kalimatnya. Nah, mana di sini yang merupakan noun? Noun di sini kan you juga merupakan noun. Bisa paham Bapak Ibu? Gak dapat saya Bu. Belum Bu Nuarsana, noun kuncinya phrase udah itu Paham, yang paham. bringing money. belum paham. Ya noun phrase itu Iya, mana bringing noun money. phrase, mana. Noun Sampai sekarang phrase nggak itu tahu. bringing money. Coba Bapak, siapa tadi? Pak Jumran. Ya, Pak Jumran. Ya, Kami jadi kalau menurut saya yang noun phrase itu dalam kalimat ini adalah bringing money. Di situ. Kalau you itu memang subjek, dia pure subjek. Pure subjek. Jadi yang jadi masalah yang kita maksud ini adalah yang bringing money ini, itu yang merupakan noun phrase. Without bringing money, Pak. Without itu kan preposisi. Ada namanya prepositional noun phrase. Ini pelajaran kelas 12 SMA. Betul. Sastra Inggris ya. Without bringing money itu noun phrase-nya. Namanya prepositional noun phrase. Kenapa? Karena without itu adalah preposition. Saya jawab A tadi ini. Bu, kalau pemahaman saya kan Bu gini Bu, selama ini Sekarang kan tahu pertanyaannya itu noun- fungsinya sebagai apa, itu aja Bu. Bukan berarti karena ada without terus berarti jawabannya A, bukan. Tadi kan yang ditanya apa sih itu noun phrase kan gitu pertanyaannya tadi. Saya kasih contoh misalnya noun phrase. Noun phrase itu kan berarti frasa kata benda. Contoh yang paling mudah misalnya beautiful girl itu noun phrase. Beautiful itu kata sifat, girl itu kata benda. salah Fungsinya menjelaskan kata benda. Nah, di salah satu mata pelajaran bahasa dan sastra Inggris di SMA, kebetulan saya ngajar SMA, ini ada materinya. Materinya namanya prepositional noun phrase. Yang mana yang dimaksud prepositional noun phrase? Artinya adalah frase kata benda yang di dalamnya juga memakai preposisi. Contohnya seperti yang ada di soal ini, without bringing money, itu adalah contoh dari prepositional noun phrase. Ya, itu. Tapi di sini kan yang ditanya fungsinya apa gitu. Berarti bukan berarti A jawabannya Bapak Ibu. Sekarang kita tinggal analisis aja kira-kira without bringing money ini masuknya kemana, apakah objek, apa subjek, atau yang lainnya. Sebenarnya kalau itu keterangan kalau mau dibalik ke belakang. Noun phrase-nya tuh bukannya you may not come to my house ya Bu? Itu noun phrase-nya Bu, you may not come. Coba cek di Google. Ibu, kalau noun phrase itu adalah noun phrase itu frasa kata benda, frasa Ibu. Kalau you may not come itu kalimat. to my house itu kalimat namanya, bukan frasa. Iya, kalau may not come itu bukan frasa itu. Frasanya itu without bringing money. Jadi pusing juga kita bikin Tapi money. gini ya Bu, oke lah ini kalau without bringing money ini kan kategori prepositional phrase. Nah, kalau tanpa without ini bringing money apa noun phrase? Jadi participle dia. Ya. Makanya saya agak bingung. Yang saya tahu secara general kalau noun phrase ini enggak gini bentuk kalimatnya. Contohnya the young man, the beautiful girl, kan? Jadi ketika saya ketemu gini bringing money.
saya buang without them, ini masih noun phrase apa enggak ya gitu. Ya, Itu Bu. jadi Nanti saya present share ya, participle. Ibu, materinya. Boleh. Ini materi bahasa dan sastra Inggris, Ibu. Memang kalau di bahasa Inggris wajib itu rasanya nggak pernah ada materi seperti ini kan, rata-rata materinya berbasis basicnya teks. Tapi kalau bahasa dan sastra Inggris itu rata-rata memang grammar. Salah satunya di kelas 12 itu ya ini prepositional noun phrase yang memang agak sedikit susah. Saya juga kadang bingung jelasinnya ke siswa gimana caranya biar mereka cepat ngerti gitu. Kalau menurut Bu Dian itu apa fungsinya? Menurut saya sih ini fungsinya sebagai subjek. Sebagai Menurut subjek. saya iya. Karena di situ yang mengecoh lagi ada you lagi di situ. Jadi double satu subjeknya Ibu without bringing money menurut saya ya Ibu ya. Ya, anggaplah itu subjek sekarang. Nah, kan syarat kalimat tuh ada subjek, ada noun phrase in gitu. the sentence. Without bringing money sebagai subjek, verbnya mana? Saya tanya dulu. The noun. Karena kan ya, Ibu, yang ditanyakan cuma noun phrase-nya aja. Iya, yang ditanyakan noun phrase-nya Ibu ini. Kan kalimat juga ada kalimat kompleks Ibu. Bisa jadi subjeknya ada 2, objeknya ada 2, kalimat kompleks. Noun phrase. Iya, conditional sentence aja sudah termasuk kalimat kompleks. The noun phrase. Ini yang ditanya noun phrase-nya, jadi sepertinya kalau mau mudah kita fokusnya ke noun phrase-nya aja. Noun phrase-nya yang mana kita analisis dulu, terus kita lihat deh fungsinya di kalimat itu sebagai apa. Oke, deal Bapak Ibu. Kita ke nomor 21 ya Bapak Ibu. A friend asked me to, ini udah kita bahas pada saat pembahasan soal UP ya Bapak Ibu. Nomor 21, B. National, tipe 1. Do you know how long blah blah for Sony Corporation? He has been working ya Bapak Ibu. He has been working. Okay, nobody care blah blah or leave. Whether we stay. Whether we stay. Whether we stay. Keempat, I don't understand why blah blah properly. The car is not running. Why the car? Ya, I don't understand why, mengapa. Jadi kalau ada seperti ini, ke logika kita aja ya Bapak Ibu, tapi jarang ada soal seperti ini. Okay, every learner has target to get success. We define their future life. Nah, setiap siswa memiliki target untuk tes. Nah, berarti Have they done? Have they done? 25, have they done, ya kan? Apa yang harus mereka kerjakan, selesaikan. Most foreign understand well about what? Kalau ini masuk ini di UP Bapak Ibu. Ini soal UP ini Bapak Ibu. Their children feel. Most parents understand. Understand well about what? The children feel. Their children feel. Yeah. D. Okay. Nomor 27, Bu Nur Hayati. Iya. Nur Hayati. Oke. Ini ada percakapan. Would you have time to listen to my story? Blah blah. Sure. But please don't beat about the bush. Sure, but please don't beat about the bush.
Kayaknya beat around the bush deh, kalau nggak salah ya. Salah tuh pretest. Bertele-tele. Iya, jangan tili-tili. Beat around the bush. Tentu, tapi jangan bertele-tele ya gitu. Oke. Ya. One One of the basic competency states that students have competence in composing written analytical exposition text based on lesson issue by considering social function, genetic structure, and language components accurately and contextually. According to the basic competence, one of the appropriate activities representing TPEC in discovery learning. Nah, berarti mana di sini kata kuncinya TPEC, Bapak Ibu? Mana di sini? C dengan D kalau kalau yang C. online. C. Dengan D, kita coba kita perhatikan dulu yang C dan D. Jadi selain dari TPEC ada di sini discovery learning. Nah, berarti kita harus paham discovery learning itu model pembelajaran yang seperti apa. Nah, Bapak Explore. Ya, Explore certain text. ya, berarti jawaban yang paling benar adalah D. Asking students to explore certain text. Yang C atau D? Yang D. Yang C. Yang C ya, Bapak. Aku tadi D sama Discovery. Saya tadi jawab C. Tadi saya jawab D salah. Yang Saya C jawab ya, C Bapak Ibu. tadi. Coba Bapak Ibu lihat kembali discovery learning itu seperti apa. Yang C jawaban saya benar, Bu. Jadi kita harus paham kembali, baca kembali modulnya, apa itu model pembelajaran discovery, apa dia PGBL, apa dia PBL, apa TBE ya Bapak Ibu. Theory analytical. Terus terang kalau discovery belum paham karena disuruh PBL sama PJBL aja ini. Discovery ini pemecahan penemuan. Kalau saya tidak salah. Coba kita lihat ya Bapak Ibu biar nggak salah-salah. Discovery. Itu membaca teori-teori, makanya saya nggak pilih C. Apa baca-baca? Lebih ke penemuan, discovery learning. Langsung saja ada explore contoh-contoh teks itu maksudnya gitu. Kalau di sini, kalau discovery learning itu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, jadi dia kritis, menemukan dan sendiri. logis. Sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Di sini. Berarti betul lah itu C tadi. Lebih kecil. Berarti cari teori-teorinya dulu kan? Berarti keywordnya itu mencari dan menyelidiki ya, Bu? Iya. Ya. Akhirnya menemukan sendiri. Akhirnya menemukan. Kalau saya langsung tembak aja cari contoh teks. 29, the new highway bla bla sometime next month. The new highway will be completed. Iya, karena ada di sini next-nya ya. Next month. Ada next month. Next-nya will be complete. Terselesai. 30. Activities that represent ini ya, the implement of TPEC in project based learning PBL. Mana di sini yang PBL? Saya 2 and 4. PBL, project based learning. 3 and 4. Iya, sorry. 3 and 4. Berapa? 1 and 4. Ya, 1 and 4. Karena kita lihat ada tipiknya. Yang nomor 1 kan ada video. Kemudian di nomor 4 juga ada
Informatif Video. Tapi kita harus paham Tapi juga kan dia juga PJBL ini dulu. PJBL dia tapi. Nah, kata kuncinya PJBL. PJBL itu kan saya rasa kalau untuk PPG 2022 fokus kepada PBL dengan PJBL ya Bapak Ibu. Iya. Ya, Bu. jadi saya pastikan Bapak Ibu tentu sudah mahir di sini ya. Jadi ini dia kalau yang yang PBL 1 dan 4. 1 dan 4. Oke. 31, there are various opportunities for the student to gain self-confidence, to practice and expand their speaking skill. Nah, di sini kata kuncinya speaking skill. The best learning technology for this purpose. Jadi sebaiknya menggunakan apa kalau untuk speaking skill ini di nomor 31? YouTube. Ya, YouTube. Soalnya kalau email kan nulis. YouTube juga enggak, Facebook juga. Cuma nulis saja. Speaking. Okay. Identify whether the underline below is anaphoric, cataphoric, or exophoric. Jadi anaphoric. Ya, anaphoric. Karena apa? Karena ini menjelaskan si Jesslyn and her parents. Anaphoric. Yang 3 anaphoric juga tuh. Two countries. Two countries. Berarti East and West anaphoric. East and West Germany juga di awal ya Bapak Ibu. Berarti tetap dia anaphoric. Anaphoric itu maksudnya apa, Bu Nasana? Anaphoric itu, kalau saya simpelnya seperti ini, Bu. Dia menjelaskan sesuatu hal atau benda yang di depannya gitu. Sudah disebutkan di depannya. Ya, udah disebutkan duluan. Kan di sini East and West Germany, ya kan? Relation between the two countries. Jadi two countries ini dia merupakan penjabaran dari East and West Germany. Makanya harus memang di underline. Nah, tapi kalau misalnya East dengan West-nya yang di underline berarti dia kataforik. Tapi kalau misalnya tidak ada yang dibahas itu di dalam kalimat berarti exophoric. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut kita. At the end of the unit, Mrs. Kurnia is assigning her student to record a postcard. In this recording, the students are required to make a persuasive text. They should be able to provide arguments that support their ideas and to end the recording with recommendation. The postcard recording is a kind of formative. Ya, jadi harus kita pahami apa itu formatif, penilaian yang sumatif, yang formatif, dan yang diagnostik. Di channelnya Bu Miss Herianingsih itu banyak dibahas itu ya Bapak Ibu. Nomor 34. Formatif ya Bapak Ibu. Iya, formative assessment. Okay. Best underline word, Tom's Field. Set. Tom's her song. Tom will set. 35. Iya, Tom Ya, her song. Set.
Ya, karena didukung juga dengan kalimat sebelumnya, sorry to hear that. Biasanya kan kalau kita mengucapkan itu kan sesuatu yang menyedihkan. Ini juga Bapak Ibu sudah kita bahas di pembahasan sebelum ini ya Bapak Ibu. Ini juga sama. Creativity. Oke, lanjut. Ini idiom Bapak Ibu. The best idiom Down in the down. complete the blank is. Bu Nurasana, balik ke penilaian tadi. Ya. Kalau sumatif itu yang ujian nasional kayak itu kan, ujian akhir semester. Ya, bukan Contohnya. sumatif, Bu. Ya, Kak, saya cuma ya, aja. Kalau formatif itu karena ada kuncinya at the end of the unit tadi ya, maksudnya berarti capaian dari perkadi lah barangkali ya itu. Maksudnya gitu ya. Thank you, Bu. Ya, kalau sumatif dia sudah seluruhnya gitu. Oke. Lanjut. Ini idiom. Idiom perumpamaan Bapak Ibu. Kiasan, ibarat. In the damn The sharp smell of tadi sudah belum? Anton file. Has been down in the dumps lately. Has been down in the dump. Been down in the dumps lately. Jadi dia gagal ya Bapak Ibu, gagal. Kalau resist and sign enggak. Bu, yang the sharp smell of tadi sudah ya? Itu saya yang lewat. Yang mana Bapak Ibu? Enggak ada kita. Oh ini. Ini Ya, kan itu. sudah kita bahas di pembahasan sebelum ini Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu ukin. Iya. Saya lewat. Oke. 39. The writer arranged the dialogue based on the text pattern of. Jadi berdasarkan dialog ini apa kira-kira? Problem and solution. Problem and solution. Problem and solution. Problem and solution. Iya, Problem and solution. Problemnya mana problemnya Bapak Ibu? Itu nggak bisa stand up and put with apa ini yang implementation. Some implementation. Dengkulnya itu. Dengkulnya itu mau dioperasi. Iya, itu problemnya. Yang nothing broken, lututnya tuh patah, Bu. Nah, jadi solusinya di sini ada just take some ibuprofen or aspirin ya, Bapak Ibu. Pokoknya sakit kaki. Jadi ada masalahnya, ada solusinya, ada sakit kaki, jadi ada obatnya. Memang kita yang jurusan bahasa Inggris ini Bapak Ibu beda dengan jurusan yang lain. Kalau jurusan yang lain mereka hanya memahami soal itu udah selesai. Kalau kita tidak seperti itu, kita harus memahami maknanya dulu ke dalam bahasa Indonesia. Karena kadang harus kita pahami dulu maknanya baru bisa kita tentukan. Double beban gitu. Jadi 2 kali kerja kita. Iya. Oke, nomor 40. Fokusnya terpecah. 40 Bapak Ibu. A teacher asks the student to describe an object that they will organize. Text the main competence to be achieved is that the student can understand. Saya jawab Generic structure. Generic structure. Generic structure. Ada Generic well organized. structure, well organized. Yes. Ada generic structure. Well organized. Jadi kalau dia social function berarti dia
berhubungan dengan fungsinya ya Bapak Ibu. Kalau language feature itu dengan Tata bahasa gramatikalnya. gramatikalnya. Oke, lanjut. The other one key information that should be included in the invitation is. Jadi Bapak Ibu harus kita pahami juga apa-apa saja yang harus ada di dalam sebuah invitation. Nah, kira-kira di soal nomor 41 ini salah satu dari contoh invitation. Nah, dari invitation ini apa yang tidak ada di sini? The meeting place. Meeting place. Meeting place. Tempatnya di meeting place. At school? Iya. Di. Kalau ada Bu di sekolah. Bukan. Kalau yang di sekolah ini adalah kompetisi yang akan diadakan di sekolah. Ada. Tapi di sini undangan ini masih untuk rapat anggota OSIS. Nah, Oke, ini yang ditanya the other one key information that should be included in the invitation. Ini kan invitation-nya semua kan? Ya, ini kan invitation-nya dari the head bla 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 sampai mention. Ya. Itu invitation-nya. Oke, kalau kita analisis sama-sama misalnya meeting place-nya emang meeting place-nya di mana? School. They are going to discuss about the competition held at school. Kalau saya Bu lebih kompetisi type-nya ini nggak ada jenis pertandingannya apa? Nggak ada disebutin di sini. Saya di meeting class. Saya di meeting class, Bu Narsana. Benar dijawab tadi meeting place. Seperti ini ya Bapak Ibu, kalau dia invitation belum membahas tentang rules. Kalau rule nanti kan itu udah di juknisnya. Ini kan hanya sekedar untuk invitation undangan untuk rapatnya saja dulu Bapak Ibu gitu. Jadi di dalam invitation itu apa-apa saja yang harus ada. Ya, benar di meeting. Jadi kan maksudnya Ibu sekolah kompetisinya yang akan diselenggarakan di sekolah bukan ya berarti ya. Ya, meetingnya bisa saja di auditorium misalnya kan apa di ruang meeting gitu kan ada di sana. Jadi the meeting place. Ya. Ini kan dijelaskannya going to discuss about ya the meeting scope. Nah, first the information about the meeting time is mentioned. Jadi kalau waktunya udah disebut, tempatnya yang nggak disebutkannya Bapak Ibu. Oke. Agak rancu aja sedikit Bu. Soalnya kan kalau kita bacanya langsung itu kan satu kalimat soalnya. Ini bisa kemungkinan kompetisinya yang diadakan di sekolah atau diskusinya mengenai kompetisi tersebut akan diadakan di sekolah. Itu dia makanya agak rancu. Makanya tadi awalnya saya jawabnya A, all member names-nya. Rules kan udah nggak mungkin, rapat dulu baru ada rules. Jenis-jenis kompetisinya juga ya harus rapat dulu baru nanti bisa bisa ditetapkan apa jenis-jenisnya. Itu sih tadi yang saya bikin bingung itu kalimatnya ini rancu antara mereka akan mendiskusikan kompetisinya di sekolah atau kompetisinya yang nanti akan diadakan di sekolah. Karena kan kalau kita logikakan ini mereka masih merencanakan segala sesuatu. Masih bahkan belum merencanakan, baru mau ngajak diskusi doang. Gitu. Kan belum tentu juga nanti kompetisinya akan dilaksanakan di sekolah. Kan baru mau diskusi, baru mau rapat. Itu sih tadi pemikiran saya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu tidak usah melebar-lebar seperti itu. Artinya di sini sangat simpel sekali. Di dalam invitation itu apa-apa saja yang seharusnya ada. Ada misalnya date-nya, tanggalnya, ada tempat gitu kan Bapak Ibu. Ada pengirim penulis invitation itu siapa dan untuk siapa ditujukan. Nah, jadi kalau secara generic structure-nya di sini invitation ini yang tidak ada meeting place-nya. Kalau waktunya sudah. Dan untuk siapa? Invitation ini untuk member of student council. Dari siapa? Dari head of SMP 1, SMP
ya SMP 1. Ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita lebih kepada teknis penulisan dari invitation itu, bukan dari isi invitation ini sendiri. Ya. Lanjut. Oke, 42. I know well, bla bla, they better. Nah, Exoporic. sudah jelas yang nomor 1 adalah exoporic. Nah, karena sebelumnya tidak dijelaskan they itu siapa. Ya. Ya, kecuali ada misalnya Rudy and Santi, baru bisa they ini dipakai. Berarti fungsinya nanti berubah sebagai anaforik ketika ada di depannya orang yang dijelaskan. Nah, berarti ini udah jelas exoporic. Berarti yang poin E itu kita abaikan, yang poin E. Berarti poin A, B, C, dan D ini harus kita perhatikan. Kita lanjutkan membacanya. Better get hands-on or it. Berarti it ini juga tidak ada yang dijelaskan it ini di depannya. Berarti exoporic. Lanjut Bapak Ibu. Determine the correct clause to best complete the sentence. Although a computer has tremendous power and speed, it cannot think for itself, blah blah, or it cannot initially tell itself what to do. B. Yeah, a human operator is needed. Yes. Operator. Ya, manusia dibutuhkan. Oke. 43. Being in a lawyer in private practice, I work hard, but I do not go to my office on Saturday and Sunday. Blah blah. They have to come to my house. Which of the following best complete the sentence above? A. Yeah, A. C. D. Oh. If client insists, you can sing me on those days. D. Client is schedule appointment. Jadi ada korelasi antara kalimat sebelumnya, ya, setelah kalimat pertama dilanjutkan ke kalimat kedua, setelah koma ini ada dia korelasinya ke kalimat yang di depannya. Jadi yang paling benar adalah if client insists, you can sing me on those day. Jadi they ini refers to ke clients. Mana apa tadi Oke, 45. Salah saya. Ikut lah, kalau abang ikut ada ikut, ada gitu. Indikator, students are able to use the correct form of verb tenses to complete the narrative text. The question that can measure the indicator is, di indikatornya siswa mampu untuk mengoreksi penggunaan tenses yang benar untuk melengkapi kalimat naratif. Mana yang paling cocok untuk mengukur indikator itu Bapak Ibu? B. Which word the best fits the sentences? The sentence. B. Which word the best fit? 46. B. Emma, would you like to come over for a meal? I do a wonderful curry. I'd love to. What time shall I come? Just the dialogue above the expression used by Juan means. Accept the invitation. I like to. Jadi kalau ada seperti ini Bapak Ibu.
kita fokus kejuannya ya. I love to. Berarti dia menerima ya Bapak Ibu. Nah, ini enggak ada nomor satunya. The non-formal like expression. Apa itu formal like expression? Tidak apa ya, tidak Terjemahannya seperti bahasa Indonesia. Tidak menggunakan rumus. Mama juga. Satu tuh mana? 2, 3, 4, 5. Satunya mana, Bu? Kalimat nomor oh iya ya, enggak ada ya kalimat nomor Mulai expression. Tadi juga soalnya gitu, enggak ada satunya. Iya. Oh deh, kehapus ini berarti. Nomor 47. 1, 2, 3. Oh ya. Tapi walaupun nggak ada nomor satunya, jawabannya nggak nomor 1 Bapak Ibu. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 jawabannya. Human error ini, human error. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Ibu, izin Bu. Maaf sebentar. Ya. Coba bisa lihat yang 5, Bu. Bisa agak dibahas sedikit Bu, masa non-formal like expression-nya. Ya, enggak kurang ngerti. Halo. Mungkin karena jawabannya nggak sesuai aja, Bu. Dia pakai are you going to, terus jawabnya pakai I will. Harusnya jawabnya pakai I'm going to juga. Ya, Bapak Ibu kok nggak ada nomor satunya ya? Ya Bapak Ibu, ada yang bisa menjelaskan ke teman-teman kita kalimat expression non formal like itu? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa membantu. Jadi expression non formal expression itu kalau diartikan dia terdengar seperti bahasa Indonesia. Ya. Jadi dia kalau diartikan ke dalam bahasa Inggris, dia seperti terjemahannya bahasa Indonesia seperti itu. Jadi dia tidak seperti dia seperti kayak bahasa Inggris pasaran begitu. Do you like a drink? Apakah kamu mau minum gitu kan? Jadi kalau dia yang tidak diartikan dia English Indonesia, berarti itulah dia non formal like. Ya kan Bapak Jumran? Iya Ibu. Jadi dia terdengar seperti kayak di bahasa Indonesia kan begitu. Bahasa Indonesia yang diterjemahkan seperti itu. Bahasa Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Inggris tanpa formula. Oke, Bapak Ibu yang menanya. Jawabannya Bu ya. Tetap nomor 5 itu Pak ya? Iya. Karena kalau nomor 1 itu, do you like a drink? Apakah kamu mau minum? Gitu kan. Ya kayak bahasa Indonesia gitu. Oke, nomor 48. Nah, despite constrained by distance, Dr. Billy. Jadi distance, ada jarak ya. Intends to teach reading that lead the student to understand the structure and function of recount text. He gathers the learner to study at the same time so that they may join the virtual. Jadi ada di sini kata kuncinya, ada distance, ada virtual classroom. In the real time. Jadi ini live artinya ya. Virtual classroom in the real time in this context. Jadi seperti kayak kita inilah Bapak Ibu. Ini virtual classroom in the real time lah ini namanya. Berarti dia disebut sebagai
Sinkronus. Sinkronus. Ada satu lagi asinkronus. Kalau itu misalnya nanti setelah selesai kita membahas soal ini, ada rekaman, kemudian Bapak Ibu menontonnya kembali, itu asinkronus. Oke, lanjut 49. The teacher assigns the students to write a descriptive paragraph about a famous actor. Students may find references from the internet, but they must not do copy-paste. The positive washback from this activity is honesty. Ya. Honesty, kejujuran. Ya, jadi di sini kata kuncinya adalah Copy paste. they must not do Copy paste. honest ya Bapak Ibu, jujur. Kalau teamwork nggak mungkin. Kemudian 50. Bike events will hold you back for 3 months, after which is may be disposed of. You will be charged of all costs incurred in returning your cycle. The new information in the sentence is, nah, new information itu biasanya dia terletak di akhir dari paragraf atau kalimat itu. Jadi mana di sini Bapak Ibu yang terletak di akhir? All costs. Iya, all costs. Incurred. Jadi mudah aja ya Bapak Ibu, kata kuncinya kalau dia new information dia di akhir, kalau all information dia di awal. Itu saja. Oke. Nomor 51. The true statement according to the dialogue is bla bla. Jadi berdasarkan dialog ini, apa yang dapat kita simpulkan? Uncle went to office in hurry. Hey, uncle went to office in hurry. Uncle went to office in hurry. Uncle went to the office in hurry. Oke, lanjut 53 Bapak Ibu. Teacher asks student to revise a descriptive paragraph with correct sentences. The main competence to be achieved is the student can understand bla bla. Jadi dia fokus ke tenses, berarti adalah generic structure. Language feature. Iya. Kalau tadi generic structure itu adalah pola pembentukan kalimatnya ya. Pola pembentukan teks. Ada misalnya orientation. Ya, deskriptif, ada orientationnya. Gitu. Jadi ini juga harus kita pahami ya Bapak Ibu, kalau naratif teks itu orientationnya apa, kalau report apa, kalau deskriptif apa. Ini harus dapat kita bedakan ya Bapak Ibu. Ini adalah B ya, language feature. Kalau berkenaan dengan tenses sudah pasti language feature. Language feature. Ini Bapak Ibu masuk di UP soal ini. Iya. Minta cak itulah soalnya tidak berubah. Ini juga masuk di UP tahun kemarin. The water is not hot enough. How do I switch on the kettle? It's easy, just switch on the red button. Giving information. Asking for help. Giving information. Asking for help. Iya, asking for help ya Bapak Ibu. Karena di sini how do I asking for help ya Bapak Ibu. Yes. How do I switch on the, tadi kayaknya saya betul lagi information. Sedikit Ibu, sedikit. Kayaknya enggak. Sedikit Ibu. Ya, silakan Pak Jumran. Iya. Saya mungkin kurang setuju dengan kalau how do I switch on the kettle itu dikatakan bahwa asking for help.
Sementara ini bukan teks ini, soal ini bukan dalam bentuk semacam short dialogue. Ini kayak semacam apa ya? Jadi kayak semacam instruksi begitu. Saya lebih condongnya kepada giving information seperti itu. Iya. Tadi kayaknya Jadi ini bukan the real asking for help. Nah, seperti ini Bapak, kalau Bapak jawab giving information, apakah Bapak di sini yang menjelaskan informationnya? Enggak begitu gininya. The water is not hot enough. How do I switch on the kettle itu memberikan informasi itu, Bu. How do I? How itu bertanya, Bu, bagaimana saya? Iya. Jadi dia minta informasi, apa asking for help. How do I? How do I? Bagaimana saya? Bagaimana caranya saya ini? Jadi kalau misalnya giving information, otomatis di sini you should misalnya. You should switch on. You should switch, baru kita yang memberikan informasi. Kalau how do I? Saya rasa itu kita yang menanyakan. Kita minta tolong itu. Kita yang minta tolong. How do I? Maaf, Mem. Kalau saya lihat itu, Mem, how do I switch on? Di sini ada penjelasnya, it's easy. Itu mudah, hanya hidupkan saja tombol merah. Sepertinya ini orang lain ya, Bu Hasana. Ini yang jawab it is easy. Ini yang jawab ini bagiannya the water is gimana? Ini Tapi orang yang lain. di underline, yang Yang di underline-nya itu kan how do. Jadi Bapak Ibu, kalau yang dia tanya hanya yang di underline, Bapak Ibu fokusnya yang di underline. Karena kalau semua Bapak Ibu nanti pikirkan, nggak benar jadinya, karena soal itu kan ada pengecohnya. Ada pengecohnya. Jadi Bapak Ibu cukup fokus ke how do I. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Seperti itu. Yang jelas pertanyaannya di underline words belong express. Jadi kita hanya fokus ke sini aja Bapak Ibu. Kalau salah saya betul deh. Kalau tandanya dalam bentuk conversation mungkin lebih jelas. Iya, kalau di dalam bentuk dialog saya setuju ini. How do I switch? Makin jelas jadi. It is easy gitu. Iya Bapak Ibu, tapi iya benar Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, soal yang datang itu tidak selalu sesuai dengan kemauan kita. Ini soal jujur, ini adalah soal UP, murni soal UP yang keluar di 2021. Ada yang tidak bisa saya sampaikan di sini berhubung ini direkam. Bagaimana kami bisa mendapatkan ini? Ada caranya, nanti Bapak Ibu juga akan tahu sendiri bagaimana caranya. Jadi ini memang benar real dari soal UP tahun kemarin yang memang bisa kami ingat gitu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan dipermasalahkan kenapa bentuk soalnya seperti ini, tapi Bapak Ibu fokus saja kepada instruksinya. Di sini instruksinya underline word. Saya rasa sudah cukup jelas. Nah, jangan lagi Bapak Ibu kaitkan it's easy. Karena soal itu kan ada juga pengecohnya. Kalau tidak rumit, bukan soal UP namanya Bapak Ibu. Siap Bu, lanjut Bu. Oke, lanjut. Jadi kalau kita selalu soal sesuai dengan keinginan kita, pemahaman aja kembali masing-masing. Oke. Ya, Request is provide. There is 50% comfort below. Jadi kita below 11 years children. 11 years children. Nah, fokus ke sini berarti di bawah dari 12 tahun. Ya. Nah, kalau di bawah umur 12 tahun ada 11 tahun. Oke. Ini sinonim dari ensure. B. Certify. Certify. Nah. Ensure selamat tadi. Ensure ini apa?
Memastikan, ensure. Memastikan. Memastikan. Nah, the text above is a kind of Naratif. Naratif text. Pokoknya kalau di depannya ada once upon a time itu pasti naratif. Jadi kalau nggak usah ada baca panjang. once upon a time, long time Absolutely. ago. It's a narrative text. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika ada misalnya nanti soal sepanjang ini atau lebih, kita lihat ke pertanyaannya. Ke pertanyaannya yang ditanyakannya cukup simpel. Apa jenis teks ini? Ini adalah naratif. Nah, ketika nanti ada one upon a time, long time ago, long time ago, one day. Nah, berarti itu sudah jelas naratif. Nggak usah nanti kita baca, kita artikan pula teksnya habis waktu ujian ya Bapak Ibu. Itu ada di UP itu, Bu Nur Hasanah. Ada. Yang nomor terakhir, yang 50 ke 60 ini, kebetulan di angkatan kami, itu saya yang merekap semua dari grup priority. Makanya saya tahu mana yang ada, mana yang enggak. Oke, 57. Congratulations on your success in winning the gold medal. Oke. Why does Bagus give his card to Susi? Karena kenapa diberikannya kartu ucapan selamat ini? Karena Susi becomes the winner. The winner. Karena di sini kata kuncinya congratulations on your success in winning ya. Lanjut. 58. Eid Mubarak. Ini ada email. Meeting plan. Holiday time enggak? Holiday time. Holiday time itu saya jawab. Meeting plan. Kalau saya lebih cenderung ke meeting plan. Meeting plan, menjadwalkan untuk bertemu. Ya, meeting plan. Oh, meeting plan. Karena di sini ada I hope I will get there to meet you and your family. Baru tidur. Insya Allah Bapak Ibu, soal UP itu tidak sesulit yang Bapak Ibu bayangkan. Amin. Amin, amin. Mudah-mudahan tidak sulit. Amin. Tapi lihat soalnya juga terkecoh. Okay. Banyak menjebak. The content knowledge relevant to the lesson is shown on number. Jadi yang dia fokus ke pengetahuan mana Bapak Ibu? Knowledge. Past tense sama Answer of time 2 and 3. Surabaya. 2 and 3. 2 and 3. Yang four. 3 dan 4. 2 dan 3. 2 dan 3. 2 dan 3. Ini sudah kita bahas juga. Oke. Terakhir. Nah, ini kembali lagi ke underline. Fokus ke underline. Hai Anggi, ya. This is Brenda. Brenda refers. Surprise. Ya, surprise. I haven't seen you since high school. Brenda Reeves. Oke. Nah, saya salah tadi. Oke, selesai Bapak Ibu soal 60. Jadi Bapak Ibu, dalam menghadapi ujian UP, yang pertama Bapak Ibu harus tetap jaga kesehatan. Jangan terlalu diporsir ya, jangan terlalu diporsir apalagi menjelang UP-nya. Jangan kita pakai sistem SKS, sistem kebut semalam.
besok Bapak Ibu mau UP, hari ini baru baca semua materi, itu nggak benar. Karena nanti kita begadang, kita terlambat, pasti konsentrasi kita juga rusak. Jadi usahakan nanti Bapak Ibu menjelang UP itu rileks dan tenang ya Bapak Ibu. Kemudian sediakan juga nanti air mineral karena pelaksanaan UP ini ada 3 jam. Kita nggak boleh bergerak-gerak. Tentunya Bapak Ibu saya rasa sudah punya pengalaman di pretest karena semua Bapak Ibu melewati pretest mandiri ya Bapak Ibu, zonasi. Ya. Oke Bapak Ibu. Oke. Ya. Jadi Bapak Jadi Ibu. waktunya sampai 3 jam ya Ibu? Iya, UP-nya sampai 3 jam memang. Setengah jam sebelum jadwal ujian kita sudah harus on time di depan laptop. Ya, Itu sudah. soal tadi itu 60 Bu ya? Iya. Yang di waktu kita TU tadi 60 ya? Iya, 60. Oh. Karena nanti dia soal itu dibagi-bagi. Komposisi soal profesional itu hanya sekitar 50 soal. Yang skor yang keluar tadi itu jumlah benar atau udah skor? Itu cuma jumlah skor dari soal profesional aja Bapak Ibu. Oh, yang kita